seorang pemimpin ya di bidang desain itu, kira-kira pengalamannya kayak gimana sih, ceritanya gimana sih untuk jadi pemimpin itu, tugasnya apa aja setiap hari, terus waktu pertama itu tiba-tiba jadi pemimpin atau mulai proses dari bawah, ceritanya gimana? Mungkin bisa mulai. Sebenarnya background aku itu awalnya graphic designer, jadi kuliah dulu tuh graphic designer, jadi bukan background kan sekarang banyak yang UI UX emang backgroundnya mungkin dari ini ya IT atau mungkin sistem informasi kayak gitu. Nah kalau aku lebih ke side graphic designernya gitu. Jadi pas masuk di situ aku jadi emang harus langsung nge-lead tim yang udah ada kan, Jadi ada momen untuk adaptasi dulu gitu, adaptasi dengan tim-tim yang ada, terus dan juga cara kerja di tim itu dulu seperti apa. Jadi pas aku masuk aku harus tahu di situ kerjanya seperti apa. Kamu berarti cukup cepat ya naiknya ya, berarti kan dari masuk terus kamu dapat role untuk memimpin gitu kan ya. Nah itu perasaan kamu waktu pertama kayak gimana waktu itu? Di situ aku lebih kayak harus beradaptasi nih dengan keadaan yang ada gitu kan. Jadi nggak yang malah jadi down, kayak bukan down sih, maksudnya jadi kayak demotivated kayak karena kok tiba-tiba harus langsung memimpin gitu, enggak. Jadi ya udah, maksudnya belajar nggak ada yang salah gitu kan. Jadi apa yang memang belum aku pernah pelajarin ya aku coba pelajarin gitu. Yang kadang-kadang juga misalkan emang dari tim aku emang ada yang lebih mungkin lebih berpengalaman di yang pembahasan yang lagi kita bahas ya jangan merasa karena kamu mungkin jadi pemimpin kamu harus selalu benar dan tahu apa yang semua yang tahu gitu. Enggak, aku selalu kayak yaudah kita selalu diskusi, mungkin dari kamu ada punya cara lain yang lebih efektif ya aku open banget gitu. Karena emang as a startup ya kita build bareng-bareng. Di situ sih aku perasaannya tadi lagi merasa ter-challenge juga gitu untuk langsung memimpin ini gitu. Ya berarti intinya kamu itu berusaha mencari apa sih yang tadi cukup aku menarik sih formulanya itu, tapi dimulai dengan kamu beradaptasi, kemudian kamu mencari, tidak putus asa, tidak mempunyai growth mindset, kemudian kamu belajar dari berbagai sarana, mungkin dari orang lain, dari course, dari mana-mana untuk mengembangkan dirimu, jadi terus maju gitu ya. Sekarang Pak Dika gimana perjalanannya? Sebenarnya saya mirip-mirip Bu Adila nih, kayak dulu saya di cafe juga backgroundnya, jadi mungkin zaman-zamannya di cafe pindah ke UX ya di 2020. Mungkin zaman itu gimana caranya kita jadi desainer, punya ilmu banyak, fasilitas banyak, tapi digunakan untuk mungkin jadi terkenal atau jadi gaji fantastis. Dari situ saya ngerasa kayaknya karena ingin mendapat penghasilan lebih, saya keluar, saya bikin konsultan sendiri selama 3 tahun. Tapi di tahun ketiga itu saya ngerasa agak stagnan sih. Lama-lama ya klien ada mungkin, tapi lama-lama kayak stagnan aja, jadi nggak ada isinya ya. Nah, sampai akhirnya saya ketemu seorang klien, dia butuh website, butuh revamp website, tapi nggak punya dana banyak. Jadi akhirnya kita konsultasi aja, terus discuss, akhirnya dia mengerjakan strategi yang kita buat, dan akhirnya nggak lama dari situ dia call, dan saya ingat waktu itu dia cukup terharu karena strategi yang kita buat ternyata memiliki impact ya, bisa menghasilkan 3 kali lipat dari sebelumnya gitu. Nah, rasa kita bahagia saat kita tahu bahwa kita bisa memiliki impact lebih terhadap usaha atau kehidupan seseorang bahkan. Nah, itu yang baru saya dapat esensi dari lead saya dulu yang hiring talent biasa-biasa aja. Dari situ saya coba balik kerja di company, waktu itu dapat alhamdulillah di agensi. Nah, tapi akhirnya saya dapat kesempatan menjadi co-lead lagi, tapi fokus saya adalah membenahi operasional internal tim desain waktu itu. Saya akhirnya belajar bagaimana mengembangkan tim secara personal sekaligus secara organisasi ya.